Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Nunu. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Kita akan mempelajari sifat-sifat operasi hitung terhadap penjumlahan dan perkalian. Ada 3 ya. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang ketiga, sifat distributif atau penyebaran. Baik, kita akan pelajari satu-satu ya. Yang pertama, kita akan belajar sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif terhadap penjumlahan. Rumusnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ya, ini tempatnya tinggal kita tukar saja. Yang A pindah ke belakang dan yang B pindah ke depan. Contohnya seperti ini ya. 4 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 4. Hasilnya 4 ditambah 8 sama dengan 12, begitupun 8 ditambah 4 juga 12. Jadi 4 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 4. Perhatikan contoh yang kedua. 25 ditambah negatif 10 sama dengan negatif 10 ditambah 25. Kita tinggal tukar tempatnya ya, yang tadinya 25 di depan menjadi tempatnya di belakang, dan negatif 10 yang tadinya di belakang menjadi di depan. Selanjutnya kita hitung 25 ditambah negatif 10 hasilnya adalah 15. Dan negatif 10 ditambah 25 juga 15, hasilnya sama. Jadi 25 ditambah negatif 10 itu sama dengan negatif 10 ditambah 25. Selanjutnya adalah sifat komutatif terhadap perkalian. Rumusnya seperti ini ya. A kali B sama dengan B kali A. Kita tinggal tukar posisi. A-nya di depan menjadi di belakang dan B di belakang menjadi di depan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Contoh 1, 6 kali 9 sama dengan 9 kali 6. Kita tukar posisinya ya. 6 di depan menjadi di belakang dan 9 di belakang menjadi di depan. Kemudian kita hitung hasilnya. 6 kali 9 hasilnya 54. Dan 9 kali 6 hasilnya juga 54. Hasilnya sama. Jadi 6 kali 9 sama dengan 9 kali 6. Selanjutnya perhatikan contoh 2. Negatif 5 dikali 7 sama dengan 7 dikali negatif 5. Kita hanya menukar posisi bilangan tersebut. Ya, selanjutnya kita hitung. Negatif 5 dikali 7 hasilnya adalah negatif 35. Dan 7 dikali negatif 5 hasilnya juga negatif 35. Jadi negatif 5 kali 7 sama dengan 7 dikali negatif 5. Setelah kita mempelajari sifat komutatif, kita akan mempelajari sifat asosiatif atau pengelompokan. Kita akan pelajari sifat asosiatif terhadap penjumlahan. Berikut rumusnya. A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Di sini hanya beda di tanda kurungnya. Tanda kurung ini menunjukkan pengelompokan supaya kita lebih mudah menghitung operasi hitung bilangan bulat tersebut. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut ya. 3 ditambah 6 ditambah 8
sama dengan 3 ditambah 6 ditambah 8. Kita hitung dulu yang di dalam kurung ya. 3 ditambah 6 hasilnya adalah 9. Kemudian angka 8-nya kita turunkan. Sama dengan ini 3 kita turunkan dan kita hitung yang ada di dalam kurung 6 ditambah 8 hasilnya adalah 14. Setelah seperti ini baru kita hitung lagi. 9 ditambah 8 hasilnya adalah 17. 3 ditambah 14 hasilnya juga sama, hasilnya adalah 17. Jadi bisa kita simpulkan 3 ditambah 6 ditambah 8 sama dengan 3 ditambah 6 ditambah 8. Selanjutnya, sifat asosiatif terhadap perkalian. Ini rumusnya ya, A kali B kali C sama dengan A kali B dikali C. Di sini hanya berbeda di letak kurungnya saja ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. 4 kali 8 dikali 5 sama dengan 4 kali 8 dikali 5. Kita hanya memindahkan kurungnya saja. Ini dikelompokkan supaya kita lebih mudah dalam menghitung. Kemudian kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. 4 kali 8 hasilnya adalah 32. Kemudian 5-nya kita turunkan. Sama dengan 4-nya kita turunkan dan kita hitung yang ada di dalam kurung. 8 kali 5 hasilnya adalah 40. Selanjutnya kita kalikan. 32 dikali 5 hasilnya adalah 160. 4 dikali 40 hasilnya juga sama, 160. Jadi 4 kali 8 kali 5 sama dengan 4 kali 8 kali 5. Selanjutnya kita akan pelajari sifat distributif atau penyebaran. Yang pertama kita akan mempelajari sifat distributif terhadap penjumlahan. Berikut rumusnya. A dikali B ditambah C, maka kita akan menyebar ya. A dikali B. Kita letakkan di sini. Ya, di sini ya A kali B. Kemudian selanjutnya adalah A kali C. Ya, kita letakkan di sini ya, A kali C. Jadi A kali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A dikali C. Supaya lebih memahami, mari kita sama-sama perhatikan contoh berikut ini. 8 dikali 6 ditambah 4. Bagaimana cara menghitungnya? Maka kita akan kalikan dulu. 8 kita kalikan 6 ya. Kita letakkan di sebelah sini. 8 kali 6. Selanjutnya 8 dikali dengan 4 ya. Kita letakkan di sini 8 kali 4. Selanjutnya kita akan hitung dulu. 8 dikali 6 hasilnya adalah 48 dan 8 dikali 4 hasilnya adalah 32. Selanjutnya kita akan jumlahkan. 48 ditambah 32 hasilnya adalah 80. Jadi 8 dikali 6 ditambah 4 sama dengan 8 dikali 6 ditambah 8 dikali 4. Yang kedua, kita akan mempelajari sifat distributif terhadap pengurangan. Berikut rumusnya. A kali B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Jadi di sini dilakukan persebaran. Asalnya seperti ini. A dikali dengan B. Ya. Kita letakkan di sini A dikali B. Selanjutnya A dikali C.
Kita juga akan letakkan di sini A dikali C. Tapi karena di sini ada tanda kurang, maka kita juga menuliskan tanda kurang di sini. Baik, supaya lebih paham, perhatikan contoh berikut ini. 5 kali 8 dikurang 6. Maka kita akan melakukan persebaran angkanya dulu. Yang pertama 5 dikali 8. Kita letakkan di sini 5 dikali 8 ya. Kemudian tanda kurangnya kita pindahkan ke sini. Kemudian kita lakukan persebaran yang kedua 5 dikali 6. Kita tulis di sini 5 dikali 6. Selanjutnya kita akan hitung perkaliannya yang ada di dalam kurung. 5 dikali 8 hasilnya adalah 40 dikurang 5 dikali 6. Hasilnya adalah 30. Selanjutnya 40 dikurang 30 hasilnya adalah 10. Jadi 5 dikali 8 dikurang 6 sama dengan 5 dikali 8 dikurang 5 dikali 6. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.